warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahdia Yulistari dengan NIM 19210343. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERP, penerapan ERP dalam dunia bisnis, dan juga sistem ERP yang saya buat. Apa itu ERP? ERP, Enterprise Resource Planning, merupakan sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan berbagai proses dalam satu sistem terpusat. Modul umumnya terdiri dari keuangan, SDM, inventory, produksi, CRM, dan sebagainya. Apa sih manfaat ERP? Yang pertama, integrasi data antar divisi. Yang kedua, efisiensi proses. Yang ketiga, real-time reporting. Yang keempat, mengurangi human error. Dan yang kelima, skalabilitas bisnis. Relevansi dengan dunia kerja. Banyak perusahaan mencari karyawan yang familiar dengan sistem ERP seperti SAP, Odoo, Oracle, Microsoft Dynamics, dan lain-lain. Skill ERP relevan di bidang akuntansi, logistik, manufaktur, procurement, HR, hingga IT support. Implementasi ERP yang pertama ada as-is analysis. Tujuannya memahami kondisi proses bisnis saat ini di organisasi atau perusahaan. Kegiatannya terdiri dari observasi proses berjalan, wawancara user atau stakeholder, dan dokumentasi SOP yang ada. Outputnya terdiri dari dokumen as-is yang menggambarkan proses bisnis aktual, berikut dari pain point-nya dan area untuk perbaikan. Yang kedua ada fit gap analysis. Tujuannya menilai sejauh mana sistem ERP bisa mendukung proses bisnis saat ini. Kegiatannya membandingkan kebutuhan bisnis dengan fitur ERP, mengidentifikasikan fit cocok langsung dan gap butuh custom. Outputnya terdiri dari laporan fit gap yang menjadi dasar keputusan konfigurasi atau customisasi. Yang ketiga ada business process reengineering. Tujuannya menyederhanakan dan meningkatkan proses bisnis agar lebih efisien dengan ERP. Kegiatannya mendesain ulang proses atau disebut juga dengan to be process, menghilangkan proses manual atau berulang, menyesuaikan bisnis agar selaras dengan best practice ERP. Outputnya terdiri dari dokumen to be process yang siap diimplementasikan. Yang keempat ada sistem configuration dan customization. Tujuannya menyesuaikan ERP dengan kebutuhan bisnis. Kegiatannya konfigurasi, setting modul, aturan bisnis workflow, dan kustomisasi pengembangan fitur tambahan jika perlu. Konfigurasi lebih disarankan daripada kustomisasi agar sistem tetap stabil dan mudah di-maintain. Yang kelima ada training atau UIT. Tujuannya memastikan user bisa menggunakan sistem dan sistem bekerja sesuai ekspektasi. Kegiatannya terdiri dari pelatihan end user dan key user, simulasi transaksi bisnis, pengujian sistem oleh user langsung atau UIT. Outputnya terdiri dari feedback dari user, daftar bug atau error, dan hasil validasi proses. Yang keenam ada deployment and go live. Tujuannya ERP mulai digunakan secara resmi dalam operasional. Kegiatannya data migrasi jika ada, cut off sistem lama, pengawasan intensif di minggu pertama, resikonya perlu mitigasi jika terjadi gangguan operasional. Pastikan ada tim support standby. Dan yang ketujuh ada support dan continuous improvement. Tujuannya menjaga sistem tetap relevan dan berjalan lancar. Kegiatannya support teknis dan fungsional, update sistem sesuai kebutuhan, evaluasi berkala dan peningkatan fitur. Mindsetnya ERP bukan proyek sekali jalan, tapi perjalanan jangka panjang. Pertama, kita masuk ke bagian pelanggan. Jadi pelanggan membuka website atau e-commerce-nya Banami, dan pelanggan bisa melakukan pemesanan sesuai yang emang diinginkan. Di sini pelanggan memesan beraneka macam Banami
Oke, ditaruh di keranjang dulu untuk dikumpulin apa saja yang mau dipesan. Lumayan banyak juga ya. Oke, setelah semuanya sudah apa yang dipesan, udah sesuai pesanan yang diinginkan, langsung check out. Nah, pelanggan akan masuk ke tampilan detail seperti nama, email, nomor HP, terus alamat, dan lain-lain yang memang termasuk dalam bagian pengiriman nantinya. Udah pelanggan mengisi semuanya, kotanya, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk awal mulanya ini modul yang dipakai yaitu website dan e-commerce, dimana website dan e-commerce ini untuk menampilkan katalog produk dan menerima order dari pelanggan ya. Begitupun pelanggan melakukan order di website dan e-commerce ini di modul itu. Oke, pelanggan sudah melakukan pemesanan hingga pembayaran. Ketika pelanggan sudah melakukan pemesanan pada website dan e-commerce Banami tadi, kita sebagai admin masuk ke modul sales, di mana modul sales ini untuk mengelola pesanan pelanggan, seperti mengecek pesanan pelanggan ada apa saja. Kita cek pesanan pelanggan, ketika memang sudah kita tahu ada pesanan apa aja, kita konfirmasi pesanannya. Setelah pesanan pelanggan sudah dikonfirmasi dari modul sales tadi, kita masuk ke modul manufacturing, di mana modul ini untuk proses produksi dari bahan mentah menjadi produk siap jual. Kita bisa cek nih berapa barang yang sudah kita produksi atau tersedia atau tidaknya gitu. Nah, kita cek karena manufacturing ordernya itu nggak masuk otomatis, jadi kita buat secara manual. Di sini kita membuat MO dari Banami Taro ya. Barang-barangnya, bahan-bahan mentahnya tuh udah tersedia, kita udah siap produksi nih, berarti stoknya udah ada ya, udah diproduksi kembali di modul manufacturing ini gitu. Sudah siap untuk dijual, pelanggan sudah memesan ya kan, pesanan udah dikonfirmasi, terus juga barangnya sudah diproduksi, produknya udah ada, stoknya udah ada. Sekarang kita masuk ke modul inventory, dimana modul ini kita melakukan pengiriman nih, deliverynya, untuk mengirim ke alamat pelanggan. Kita validasi dulu nih ya kan, kita validasi. Nah, validasi bahwa pesanan itu udah divalidasi dan bakal siap dikirim. Setelah sudah melewati beberapa modul atau beberapa step tadi, kita lanjut lagi, kita membuat invoice. Kita masuk ke modul sales lagi nih, kita untuk membuat invoice untuk diberikan kepada pelanggan nantinya. Invoice harga-harganya. Oke, kita konfirmasi. Modul terakhir yaitu accounting, dimana modul ini kita mengirim invoice-nya kepada pelanggan. Jadi setelah invoice-nya udah dibuat tadi di modul sales, kita masuk ke modul accounting, kita cek lagi invoice-nya, habis itu bisa kita print dan bisa kita kirim juga ke pelanggan.
Nah, bisa kita kirim ke pelanggan lewat email. Jadi nanti masuk tuh otomatis ke email si pelanggan untuk invoice-nya. Nah, sudah terkirim tuh ya, udah terset. Ini tampilan dari invoice-nya, lucu kan?